Chapter 1991. Para wanita di Istana Naga sudah mengerti, terutama mereka yang mengikuti Yang Chen ke Sumur Langya. Mereka semua tahu asal-usul Aolai dan bagaimana dia bisa bertahan hidup di Sumur Langya. Dalam puluhan ribu tahun di Sumur Langya, Aolai mengandalkan benih api kelahirannya, api naga pemakan roh, untuk membakar tubuh spiritual para kultivator satu persatu. Api naga pemakan roh tidak terlihat dan tidak berwarna, jadi mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Dulu, bahkan Yang Chen hampir tertipu. Harus diketahui bahwa Yang Chen adalah karakter tingkat master yang bermain dengan api. Sekarang para master keluarga Zhao ini, bahkan jika ada pembudidaya api di antara mereka, mereka hanyalah pembudidaya biasa. Bagaimana mereka bisa tahu kekuatan api naga pemakan roh? Setiap naga api memiliki benih api kelahiran. Api ungu tadi jelas merupakan api naga yang ungu milik Aolai. Meski mereka tidak bisa menyebutkan namanya, para ahli keluarga Zhao tahu bahwa itu adalah benih api kelahiran Aolai. Karena benih api ungu telah padam, Aolai seharusnya tidak memiliki benih api lainnya. Siapa yang mengira bahwa Aolai memiliki api naga pemakan roh yang tidak dapat dilihat atau disentuh oleh siapapun? 3 ahli keluarga Zhao jelas telah mati di bawah kobaran api naga pemakan roh. Tidak ada luka di permukaan, tetapi jiwa mereka telah terbakar menjadi abu, menjadi bahan bakar bagi api naga pemakan roh. Tidak diketahui bagaimana tali pengikat naga dibuat. Benih api biasa yang dapat melukai rumput pengikat naga akan padam oleh kekuatan magis setelah terbakar beberapa saat. Namun, api naga pemakan roh berbeda. Api itu tidak akan membakar rumput belita naga, jadi tidak akan ditekan oleh tali pengikat naga. Boneka naga tidak memiliki jiwa, jadi ia tidak akan terluka. Naga api pemakan roh adalah benih api kelahiran Aolai, jadi tidak akan menyakitinya. Namun, berbeda bagi kultivator lainnya. Selama mereka menghadapinya, mereka tidak akan memiliki kemampuan pengendalian api yang kuat seperti Yang Chen. Tidak ada cara lain selain membakar diri sampai mati. Kematian ketiga ahli itu mengejutkan seluruh keluarga Zhao. Bahkan sang pemimpin tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Untungnya, monster yang ditakuti oleh amukan naga Aolai berhasil dikendalikan dengan paksa. Apapun yang terjadi pada Aolai dan boneka naga, Istana Cunyang pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ada beberapa ahli penjinak binatang buas di antara klan Zhao. Setelah menerima perintah dari pemimpin mereka, mereka segera mengendalikan beberapa binatang buas untuk mendekati tali penjinak naga dari segala arah. Kalau tali penjinak naga bisa dikendalikan, maka sekuat apapun Aolai, dia hanya kura-kura dalam toples, tidak layak disebut. Tentu saja, mereka tidak dapat menggunakan binatang iblis tingkat Suan Immortal untuk eksperimen berbahaya seperti itu. Ahli penjinak binatang hanya mengendalikan 3 binatang iblis tingkat surga abadi untuk mendekati boneka naga dan Aolai. 1 berada di pihak boneka naga, 1 di pihak Aolai, dan 1 di antara keduanya. Yang di tengah adalah yang pertama bergerak. Binatang iblis itu mencengkeram tali pengikat naga di antara boneka naga dan Aolai dengan cakarnya yang besar lalu menariknya sekuat tenaga. Di bawah tatapan mata orang banyak, sebelum binatang iblis itu dapat menarik kembali cakarnya yang besar, ia mengeluarkan suara gemuruh yang sebanding dengan disiksa. Ia melompat-lompat di tempat untuk beberapa saat, lalu jatuh ke tanah dengan suara biasa, tidak pernah bangkit lagi. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa binatang iblis itu telah mati, seperti halnya ketiga ahli klan Zhao. Masih terasa aneh, dan tak seorang pun tahu bagaimana mereka meninggal. Jika mereka tidak bisa melakukannya di tengah jalan, tidak perlu memikirkan sisi Aolai. Sekarang, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke boneka naga. Jika mereka dapat menangkap seorang ahli klan naga hidup-hidup, itu akan sangat bermanfaat bagi gengsi dan keuntungan materi klan Zhao. Jika mereka dapat menghindari membunuh Aolai, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membunuhnya. Lagi pula, Aolai tidak bisa bergerak, bukan? Sayangnya, tidak peduli seberapa baik keinginan mereka, semuanya sia-sia ketika berhadapan dengan naga api pemakan roh. Seluruh tali pengikat naga sudah diselimuti oleh api naga pemakan roh. Selama Aolai tidak mati, api ini akan terus menyala, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan jika Aolai tewas, dengan makanan dari 3 ahli tingkat Suan abadi dan 2 binatang iblis tingkat surga abadi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api ini? Aolai terikat oleh tali pengikat naga dan tidak bisa bergerak, apalagi berbicara. Namun, masih ada sedikit ejekan di matanya, seolah-olah dia sedang mengejek kenyataan bahwa begitu banyak orang dari klan Zhao tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah ditatap oleh Aolai untuk waktu yang lama, pemimpin klan Zhao juga merasa sedikit malu. Begitu banyak ahli dari klan Zhao masih menatapnya, menunggu gerakan selanjutnya, tetapi dia tidak berdaya, yang mana sangat memalukan. Bagaimanapun juga, sebagai seorang pemimpin, ia harus beradaptasi dengan situasi. Apapun yang terjadi, ia harus membuat keputusan. Sekalipun itu salah, ia harus membuat keputusan. Kami tidak bisa menyentuhmu sekarang, tapi kau juga tidak bisa melarikan diri. Pemimpin akhirnya membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya untuk membiarkan para ahli klan Zhao lainnya melanjutkan aksinya. Mari kita hancurkan Istana Cunyang terlebih dahulu, lalu siksa kalian. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kami tidak akan membiarkanmu hidup. Setelah kami membunuhmu, apakah trikmu masih akan berhasil? Setelah mengatakan itu, sang pemimpin tampak menjadi tenang. Karena Aolai telah ditangkap dan tidak bisa bergerak, klan Zhao masih berada di atas angin dalam situasi ini. Mereka hanya membayar harga 3 ahli tingkat Suan Immortal untuk menangkap seekor naga di puncak tingkat Heaven Immortal. Transaksi ini tampaknya benar-benar sepadan. Dalam kasus ini, sedikit kehilangan kemampuan maju dan mundur sebelumnya bukanlah sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Lalu kenapa jika itu klan naga? Apakah kau masih berpikir bahwa semua naga bersatu? Pemimpin klan Zhao berjalan menjauh ke arah kepala besar Aolai menghadap.
Dia perlahan berjongkok dan menatap Aolai, yang ingin meniup jenggot dan melotot tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Sekalipun aku tidak bisa menyentuhmu, tidak bisakah ahli yang memurnikan tali penjinak naga ini melakukan hal yang sama padamu? Para ahli dari klan Zhao telah menggiring binatang iblis Swan Immortal itu langsung ke tengah gerbang gunung Istana Cunyang. Tidak peduli seberapa kuat kediaman gua itu, jika tidak ada yang membawanya, ia hanya bisa tetap di tempatnya. Ia tidak akan pernah terbang sendiri. Orang-orang Istana Cunyang telah mati. Apakah Anda sangat penasaran tentang bagaimana tali penjinak naga disempurnakan? Bagaimana mungkin benih api kelahiranmu tidak terbakar? Pemimpin itu merasa bangga. Dia tidak takut Aolai yang sudah terikat seperti ini bisa melawan. Dia diam-diam mengagumi perjuangan Aolai yang tak berdaya untuk beberapa saat, lalu berkata dengan gembira sambil tersenyum, sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja beberapa sisik naga ditambahkan selama proses pemurnian. Sederhana, kan? Rumput belitan naga dan sisik naga telah disempurnakan. Tidak heran api naga yang ungu tidak dapat membakarnya. Dengan tambahan daging dan darah ras naga, secara alami akan memiliki beberapa ketahanan terhadap metode ras naga tertentu. Tidak mengherankan bahwa itu tidak terbakar oleh api naga yang ungu. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah tubuh ras naga. Api naga yang ungu masih menyala beberapa saat sebelum padam. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku akan membiarkanmu mati dengan pengetahuan itu. Melihat penampilan Aolai yang menyedihkan dan tatapan mata Aolai sejenak, pemimpin itu akhirnya melepaskan sebagian besar amarahnya. Tahukah kamu, tali penjinak naga ini disempurnakan oleh ras naga? Terkejut, bukan? Sungguh sangat mengejutkan. Aolai tidak dapat berbicara, tetapi pemimpin itu jelas mendengar suara asing di belakangnya. Chapter 1992. Suara itu milik seorang wanita, dan sangat asing. Pemimpin itu bersumpah bahwa dia belum pernah mendengar suara wanita ini sebelumnya, apalagi mengetahui identitasnya. Bagaimana wanita ini bisa berada di belakangnya bahkan lebih menjadi misteri. Ketika suara itu terdengar, sang pemimpin sudah berbalik dan melihat sekelilingnya, namun dia tidak melihat satupun sosok yang tidak dikenalnya. Dia melepaskan indera keilahiannya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak yang aneh. Di mana pemilik suara ini? Suara wanita itu tidak hanya didengar oleh pemimpinnya saja, tetapi oleh semua orang di klan Zhao. Dengan perubahan seperti itu, semua orang tentu tidak peduli lagi dengan penghancuran Istana Cunyang. Seorang ahli yang bisa bersembunyi di bawah pengawasan begitu banyak ahli Swan Immortal dalam waktu yang lama, tidak akan terlalu berlebihan jika dia bersikap hati-hati. Ketika pemimpin itu menoleh, dia nampak samar-samar melihat ejekan di mata besar Aolai lagi. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan apa yang dimaksud Aolan. Semua perhatiannya tertuju pada ahli wanita misterius ini. Pengecut, keluarlah, teriak pemimpin itu dengan keras, tetapi ada sedikit rasa takut di dalam hatinya. Ada begitu banyak ahli di sampingnya, tetapi lawan datang dan pergi tanpa jejak. Hanya memikirkan kultivasi semacam ini saja sudah membuat merinding. Aku tepat di depanmu, tidakkah kau melihatnya? Suara wanita yang jernih dan elegan itu terdengar jelas di telinga semua orang, tetapi semua orang bingung. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melihat sosok apapun. Puluhan indera ketuhanan yang tak tertandingi kuatnya bergerak maju mundur dalam jarak ratusan mil, namun mereka tetap tidak dapat menemukan seorang pun kultivator yang dapat mengeluarkan suara. Dengan pencarian yang demikian intens, nyamuk yang terkecil sekalipun tidak dapat lolos dari deteksi indera ketuhanan semua orang. Namun, tidak ada yang menemukan apapun. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, dan orang-orang dari klan Zhao menjadi panik. Meskipun mereka semua adalah ahli Swan abadi, tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa lawan yang tidak dapat dideteksi oleh banyak ahli jelas merupakan karakter yang mematikan. Tepat di depan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Semua orang membuka mata lebar-lebar, mencoba melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan mereka. Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Mungkinkah kematian diam-diam dari teman-teman dan binatang iblis mereka disebabkan oleh musuh yang tak kasat mata ini? Sua, 2 bulan yang sangat besar muncul entah dari mana, tergantung di puncak gunung tak jauh dari sana. Bulan-bulannya sangat terang dan menerangi sekelilingnya. Ajaibnya, tampaknya ada semacam cahaya di kedua bulan itu yang seolah-olah sedang memeriksa semua makhluk hidup. Dengan munculnya 2 bulan raksasa itu, semua orang dari keluarga Zhao langsung bereaksi. Tadi, semua orang hanya fokus mencari titik debu terkecil, tetapi mereka lupa mencari pegunungan terbesar. Bagaimana ini bisa menjadi bulan? Jelas itu adalah sepasang mata raksasa. Sekarang matanya sudah muncul, akan jauh lebih mudah menemukan bagian tubuh lainnya. Tentu saja, mata berada di kepala, dan kepala pasti terhubung dengan tubuh. Mengikuti logika ini, semua orang dari klan Zhao hampir pingsan setelah melihat sekeliling. Wajah semua orang pucat, termasuk sang pemimpin yang baru saja merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Di mata mereka, gunung besar itu jelas merupakan kepala naga raksasa. Pegunungan tak berujung di sekitarnya sebenarnya adalah tubuh naga yang panjang. Saat tubuh naga naik dan turun, itu juga menyebabkan pegunungan naik dan turun. Dibandingkan dengan naga besar ini, mereka seperti semut yang paling tidak mencolok. Pada saat ini, semua binatang iblis telah berubah menjadi bola. Kepala dan kaki mereka meringkuk bersama, gemetar tanpa henti. Ular terbesar di sini panjangnya ribuan kaki, tetapi di depan naga besar ini, ia hanyalah cacing tanah kecil. Saat ini, cacing tanah juga meringkuk menjadi bola kecil. Setiap saat, ia bisa dihancurkan sampai mati oleh jari terkecil sang naga. Tali pengikat naga sebenarnya disempurnakan oleh klan naga. Bagus sekali, sangat bagus. Suara gadis yang terdengar manis itu berasal dari kepala yang seperti gunung.
Dia dengan santai berkata, sangat bagus, tetapi ketika para ahli dari keluarga Zhao mendengarnya, mereka semua ketakutan. Niat membunuh yang tak berarti yang terkandung dalam suara tenang itu sudah cukup untuk membuat semua orang sadar dengan jelas akan situasi mereka saat ini. Melarikan diri, apa yang mereka pikirkan? Bahkan jika mereka menggunakan pedang terbang tercepat mereka dan terbang dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka mungkin tidak dapat terbang keluar dari wilayah naga itu. Gunakan tali pengikat naga. Namun, salah satu ujung tali pengikat naga melilit boneka naga, dan ujung lainnya melilit Aolai. Saat ini, mereka bahkan tidak tahu jenis benda mematikan apa yang telah menginfeksinya, jadi mereka bahkan tidak dapat menyentuhnya. Dalam situasi saat ini, kalau ada orang yang berani menyentuh tali pengikat naga, bisa jadi dia akan diserang sekuat tenaga oleh naga besar tak dikenal ini. Tak seorang pun punya kepercayaan diri untuk bertarung sekuat tenaga, dan tak seorang pun berani mengambil langkah pertama. Tidakkah mereka melihat bahwa pihak lain hanya memperlihatkan sedikit auranya, dan semua monster di sini sudah ketakutan setengah mati. Ketika Aolai muncul tadi, monster-monster itu masih berani melarikan diri meskipun mereka takut. Sekarang, monster-monster itu meringkuk di sini, gemetar dan menunggu kematian. Apa maksudnya? Persiapan keluarga Zhao tidak bisa dikatakan kurang maksimal. Satu tali pengikat naga dapat menjebak dua naga besar, tetapi siapa sangka akan muncul tiga naga besar di istana Cunyang yang kecil. Ini adalah pepatah, satu langkah salah dan seluruh permainan akan kalah. Kali ini, pengaturan keluarga Zhao untuk istana Cunyang telah langsung menjadi lelucon terbesar. Kamu jangan bergerak. Pemimpin itu tidak tahu bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat ini dengan terbata-bata sambil gemetar. Memikirkan situasinya sendiri, dia tidak punya apapun untuk diandalkan. Sekarang, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tali pengikat naga. Jika kau bergerak, aku akan segera membunuh naga itu. Saat berbicara, pemimpin keluarga Zhao tidak lupa menunjuk ke arah Aolai yang diikat. Akan tetapi, ketika matanya melirik ke arah jarinya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Tali pengikat naga yang tadinya tak seorang pun bisa menyentuhnya, kini dipegang oleh seorang pemuda. Adegan pembunuhan senyap yang mengerikan itu tidak muncul. Sebaliknya, tali pengikat naga tampaknya memiliki tuan dan dengan cepat melepaskan boneka naga dan tubuh Aolai. Pria muda ini secara alami adalah Yang Chen. Bagi Yang Chen, api naga pemakan roh adalah obat mujarab yang hebat. Dia mengulurkan tangan dan meraih tali pengikat naga. Dia bahkan tidak menggunakan indera ilahinya. Dia hanya menjepitnya dengan lembut, dan tali pengikat naga yang sangat kuat, yang bahkan boneka naga Golden Immortal tingkat menengah dan Aolai tidak dapat menghancurkannya, dijepit dengan lembut oleh dua jari Yang Chen. Tidak peduli formasi apapun atau jejak indera ketuhanan yang ada di dalamnya, semuanya lenyap begitu saja akibat cubitan Yang Chen. Harta sihir kuat yang mampu menghadapi dua ahli klan naga berubah menjadi dua potong tali busuk yang tidak mencolok dalam sekejap. Dengan ini, boneka naga dan Aolai, serta naga besar yang kultivasinya tidak diketahui ini, segera menjerumuskan keluarga Zhao ke dalam keputusasaan. Sekarang, bahkan jika mereka ingin mati, itu mungkin tergantung pada apakah ketiga naga ini bersedia atau tidak. Aku benar-benar ingin tahu situasi klan naga yang memurnikan tali pengikat naga, kata Aolan dingin. Siapapun yang mengatakannya bisa mati dengan cepat. Chapter 1993. Tidak ada satupun anggota keluarga Zhao yang ditangkap, namun tidak ada seorang pun yang meragukan ancaman Aolan. Ketika puluhan ahli Suan Immortal dan binatang iblis Suan Immortal dikelilingi oleh seekor naga yang kekuatannya tidak diketahui, seekor naga di puncak alam surga abadi dan boneka naga di tahap peralihan alam abadi emas, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan jika mereka mau. Reaksi pertama pemimpin keluarga Zhao adalah segera menerkam Yang Chen, yang memiliki kultivasi terendah di antara musuh yang hadir. Tidak diragukan lagi bahwa Yang Chen memiliki hubungan dengan klan naga. Selama mereka dapat menangkap Yang Chen, semuanya masih dapat diselamatkan. Harus dikatakan bahwa pemimpin keluarga Zhao kali ini benar-benar cerdas dan tegas. Dia tahu di mana titik terlemah dalam situasi ini. Idenya bagus, tetapi jika menyangkut implementasi spesifiknya, kesalahan pasti terjadi. Arah serangan bukanlah Yang Chen, melainkan Aolai yang tiba-tiba muncul di depan Yang Chen. Aolai sangat tidak senang dengan terjeratnya tali pengikat naga. Sekarang, dia akhirnya menemukan sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun Aolai hanya berada di puncak alam surga abadi, kekuatan bawaan klan naga memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan tempur yang mengerikan meskipun ia berada satu alam lebih rendah dari lawannya. Di satu sisi, ada dua ahli Golden Immortal dari klan naga dan boneka naga yang memegang garis pertahanan. Di sisi lain, tidak perlu khawatir tentang pengaruh tali pengikat naga. Aolai menunjukkan 100% kekuatan tempurnya. Hanya dengan satu gigitan, dia menghancurkan pedang terbang sang pemimpin. Kemudian, dia menggigit pinggang sang pemimpin. Setelah itu, Aolai mulai melampiaskan amarahnya dengan gila-gilaan. Tubuh naga panjang itu tidak berputar sama sekali. Sebaliknya, ia berayun. Pemimpin keluarga Zhao, yang digigit di pinggang, dihantam ke segala arah oleh Aolai. Ledakan, 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 ledakan. Apapun yang bersentuhan dengan Aolai akan hancur berkeping-keping. Pemimpin keluarga Zhao, yang digigit Aolai, telah dikendalikan kekuatan spiritualnya. Dia bahkan tidak dapat memanggil harta sihir pelindung yang paling sederhana. Dia hanya dapat menggunakan tubuhnya yang kuat untuk melawan. Hanya dalam beberapa gerakan, gerbang gunung istana Cunyang yang awalnya bagus berubah menjadi reruntuhan besar lagi. Keluarga Zhao dapat melihat dengan jelas siapa target pemimpin mereka. Dalam situasi saat ini, tampaknya pihak Yang Chen adalah satu-satunya cara bagi semua orang untuk bertahan hidup. Sementara Aolai sedang marah menghadapi pemimpin itu, anggota keluarga Zhao lainnya segera menemukan kesempatan untuk menyerang. Mereka semua bergegas menuju Yang Chen.
Tak seorang pun yang hadir itu bodoh. Semua orang memahami prinsip mempertaruhkan nyawa. Sekarang semua orang sudah diambang kematian, siapa yang mau menyerah jika mereka tidak berjuang untuk satu-satunya jalan keluar. Yang Chen tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Namun, baik Aolan maupun boneka naga, tak satu pun dari mereka mengendurkan pengawasan mereka terhadap para ahli yang hadir. Setiap gerakan mereka terkunci. Saat semua orang bergerak, Aolan dan boneka naga juga bergerak. Boneka naga itu langsung terbang ke sisi Yang Chen dan melingkari Yang Chen untuk melindunginya. Kemudian, boneka itu langsung menyerang. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, setidaknya 3 ahli dari klan Zhao yang telah bergegas menuju boneka naga itu meledak menjadi gumpalan daging dan darah. Jauh di sana, 4 ahli klan Zhao di pihak Aolan juga jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Dari sini, mudah untuk melihat perbedaan antara Aolan dan boneka naga. Aolan masih ingin tahu lebih banyak tentang ahli ras naga yang diandalkan klan Zhao. Oleh karena itu, dia tidak membunuh mereka. Di pihak boneka naga, ketika saudara perempuan Murong melihat nyawa suami mereka dalam bahaya, mereka segera menggunakan jurus pembunuh, tanpa menunjukkan belas kasihan. Dengan serangan penjepit dari kedua belah pihak, puluhan ahli klan Zhao yang tersisa dengan cepat kehilangan semangat mereka. Setidaknya 7 atau 8 dari mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan boneka naga dan menyerah untuk melawan, membiarkan diri mereka ditangkap. Sekitar selusin ahli yang paling cepat menyerang bertabrakan langsung dengan boneka naga dan terlempar jauh dengan luka parah. Sejumlah besar darah berjatuhan dari langit. 4 atau 5 ahli yang terjepit di tengah Aolan dan boneka naga itu berpikir untuk bergegas ke sisi Yang Chen. Tiba-tiba, mulut hitam dengan radius puluhan mil terbuka dari tanah dan menelan mereka semua dalam satu tegukan. Bahkan menelan 10 binatang iblis yang meringkuk dan tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian, mulut itu dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Kau benar-benar tahu cara memanfaatkan orang lain, gerutu Aolan dengan nada tidak puas. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun naga bumi secara alami pandai menyembunyikan jejaknya, itu masih belum cukup di hadapan ahli puncak ras naga abadi emas. Akan tetapi, karena naga bumi merupakan gerbang gunung bergerak di Istana Cunyang, Aolan tidak memperdulikannya. Untuk berani mengambil keuntungan dari aura Aolan dan boneka naga, harus dikatakan bahwa naga bumi ini luar biasa berani. Namun, ketika Yang Chen memikirkannya, naga bumi itu telah mengikuti Li Cheng dan membunuh puluhan ribu binatang iblis abadi yang mendalam. Sepertinya tidak aneh bagi naga bumi untuk melakukan tindakan seperti itu. Saat mulut besar itu muncul dan menghilang, moral rakyat klan Zhao pun langsung sirna. Ternyata kartu truf Istana Cunyang bukan hanya beberapa ahli ras naga. Ada juga binatang iblis abadi mendalam yang kuat yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Bahkan jika ras naga tidak muncul, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Istana Cunyang yang tidak penting. Orang-orang klan Zhao hampir ingin menangis. Bahkan sekarang, mereka masih belum bisa melihat apa kartu truf yang sebenarnya. Perjalanan ini benar-benar tidak sepadan. Orang-orang klan Zhao, yang telah kehilangan moral mereka sepenuhnya, akhirnya hancur. Aolan dengan mudah menangkap orang-orang yang tersisa. Tidak peduli apapun, mereka harus menggali ahli ras naga yang tersembunyi itu. Aolan bahkan ingin bertanya kepadanya mengapa dia membantu klan Zhao menyempurnakan rantai pengikat naga untuk menghadapi ras naga. Setelah semua orang klan Zhao ditangkap, Aolai masih belum puas. Namun, orang ini sekarang sangat tanggap. Ketika dia melihat Aolan dan Yang Chen telah berhenti dan menunggunya, dia segera menyerah untuk menyiksa pemimpin klan Zhao. Dia dengan kejam melemparkan orang itu ke depan Aolan dan dengan cepat terbang ke sisi Yang Chen. Setelah siksaan seperti itu, pemimpin klan Zhao sudah pusing. Dalam waktu singkat, dia telah dilempar oleh Aolai tidak kurang dari beberapa ratus kali. Untungnya, dia berhasil dalam kultivasinya dan tubuhnya cukup kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Meski begitu, pemimpin klan Zhao tertutup debu. Dagingnya terkoyak, uratnya patah, dan tulangnya retak. Jika dia hanya punya satu napas lagi, itu akan membuktikan bahwa dia belum mati. Yang Chen dengan santai melemparkan pil embun Lingzi ke mulut orang itu. Ia tidak lupa mengingatkan Aolan, kakak, lakukan yang terbaik saja. Selama ia masih punya satu napas lagi, kita akan bisa mengobatinya sebelum melanjutkan. Saat Xiao Chen mengatakan itu, pemimpin klan Zhao yang baru saja mengatur napas, hampir memuntahkan seteguk darah. Yang Chen memang ahli dalam mengobati luka. Namun, dia tidak bisa menggunakannya di tempat seperti itu, kan? Ini benar-benar penindasan. Teman adalah teman. Namun, kamu tetap harus mengganti kerugian yang kamu sebabkan pada gerbang gunung Istana Cunyang milikku. Sambil menoleh, Yang Chen berkata kepada Aolai dengan nada tidak puas, tidak bisakah kau memperhatikan posisimu saat bergerak? Ada begitu banyak gunung batu, tetapi kamu memilih untuk menghancurkan gerbang gunung Istana Cunyang milikku. Chapter 1994. Aolai tidak ingin melihat Yang Chen lagi. Dia masuk ke Istana Naga, memegang toples anggur yang dikirim Sun Kingsui kepadanya sambil tersenyum dan meneguknya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Yang Chen. Dari Yang Chen yang mengeluh tentang Aolai hingga hilangnya Aolai, semua ini terlihat di mata pemimpin keluarga Zhao dan terdengar di telinganya. Adegan ini membuatnya memiliki pemahaman baru tentang hubungan antara Yang Chen dan klan naga. Setelah dikeluhkan oleh Yang Chen, dia tidak membalas. Hubungan mengerikan macam apa ini? Sayangnya, sudah terlambat untuk mengetahui semua ini. Kalau tidak, dia harus mempertimbangkan kembali serangan ini. Siapa yang tahu bahwa Yang Chen tidak berteman dengan satu naga, tetapi dua. Aolan secara pribadi membawa pergi para majikan keluarga Zhao yang ditangkap ini. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Diperkirakan bahwa apa yang menanti mereka pastilah siksaan dan siksaan yang tak terkatakan.
Meskipun klan naga jarang menunjukkan hal-hal ini, ketika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan pernah berpegang pada aturan lama. Tidak ada tuan dari keluarga Zhao dan binatang iblis di sekitar. Musuh tidak ada di sekitar, jadi tidak ada bahaya. Para murid Istana Chunyang mulai keluar dengan tertib untuk membersihkan kekacauan. Ngomong-ngomong, para murid Istana Chunyang sudah akrab dengan pekerjaan ini. Gerbang gunung Istana Chunyang telah dihancurkan 3 kali di alam spiritual. Untungnya, barang-barang milik para kultivator semuanya ada di tas Qian Kun, dan hanya ada beberapa kebutuhan sehari-hari di luar, jadi kerugiannya tidak besar. Jika tidak, hilangnya gerbang gunung saja sudah membuat orang muntah darah. Tetapi sekali lagi, Istana Chunyang bukannya tanpa kerugian besar. Di gerbang gunung saja, kerugian formasi pelindung gunung sangat besar. Ini adalah formasi pelindung gunung dari Sekte kelas 1. Meskipun tidak dapat memblokir serangan gabungan dari puluhan Master Suan Immortal, sangat mudah untuk memblokir serangan Master Peri Abadi. Formasi sebesar itu menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi langsung hancur. Bahkan sedikitnya puluhan murid yang memimpin formasi itu terluka. Berbicara tentang korban, ratusan binatang iblis abadi Suan yang dilepaskan oleh keluarga Zhao beberapa hari yang lalu telah menyebabkan hilangnya puluhan ribu murid Istana Chunyang di wilayah tersebut. Dan itu baru pengikut sektenya saja, belum termasuk penduduk asli yang terlibat, jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Adapun para kultivator lain yang kurang beruntung untuk tinggal di istana yang murni selama waktu itu, hanya dapat dikatakan bahwa nasib mereka sangat buruk. Untungnya, sebagian kerugian ini tidak perlu ditanggung oleh Istana Chunyang untuk sementara waktu. Kalau tidak peduli seberapa kayanya Istana Chunyang, kerugiannya pasti besar. Kakak beradik murong tidak beristirahat lama. Setelah menetap di gerbang gunung Istana Chunyang, mereka segera mengendalikan boneka naga untuk memusnahkan semua binatang iblis di Sungai Linyang. Setelah menyibukkan diri selama beberapa hari, dia akhirnya membunuh sebagian besar binatang iblis Suan abadi. Beberapa yang tersisa secara alami diserahkan kepada para guru di Istana Chunyang untuk berlatih. Wilayah Istana Chunyang untuk sementara diselesaikan. Saudari-saudari murong tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung pergi ke Sekte 5 Elemen. Mereka adalah murid Sekte 5 Elemen dan memiliki boneka naga, jadi mereka tentu saja harus berkontribusi pada Sekte 5 Elemen. Di sisi lain, para wanita lainnya tidak perlu terlalu sibuk berlarian. Paling-paling, mereka adalah murid manusia abadi. Sekte tidak membutuhkan mereka untuk menjadi kekuatan utama. Setelah menetap di sini, ada berita dari Aolan. Di Istana Naga 5 Elemen, Aolan tidak langsung memberitahu Yang Chen hasilnya. Sebagai gantinya, dia memberikan mayat puluhan binatang iblis Suan Immortal dan ahli klan Zhao kepada Gong Sunling. Orang-orang ini sudah menjadi mayat. Namun, mereka sangat berguna untuk peta geografis. Ini bahkan lebih serius dari yang kubayangkan, kata Aolan kepada Yang Chen dengan mata merah. Dia baru mengatakan ini setelah minum 2 botol anggur naga giok. Biasanya, Aolan hanya minum sedikit. Dia belum pernah minum seperti ini sebelumnya. Mudah dibayangkan betapa seriusnya situasi ini. Santai saja, kakak. Yang Chen duduk di hadapan Aolan dan berkata dengan sangat tenang, percayalah padaku. Tidak peduli seberapa kuat para ahli ras naga klan Zhao, mereka tidak akan bisa lebih kuat dari kakak. Anda dapat mengendalikan situasi kapan saja. Selama ini tidak berubah, tidak peduli seberapa serius situasinya, itu tidak akan terlalu serius. Mungkin kata-kata Yang Chen ada pengaruhnya, Aolan akhirnya tenang setelah meminum sebotol lagi anggur naga giok. Aolan melempar toples itu ke samping dan mengambil cangkir giok dan pot giok yang disiapkan Yang Chen untuknya. Kemudian, dia perlahan menuangkan secangkir dan meletakkannya di depannya sebelum berbicara lagi. Klan Zhao mungkin memiliki 2 ahli ras naga. Yang satu beratribusi pada kayu, dan yang satu lagi beratribusi pada tanah. Kecepatan bicara Aolan juga menjadi normal, tidak lagi gelisah. Kudengar mereka adalah Dewa Emas. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan boneka naga. 2. Kali ini giliran Yang Chen yang tercengang. Awalnya, dia mengira klan Zhao bisa mengalahkan 1 ahli ras naga, tetapi ternyata klan Zhao berhasil mengalahkan 2 ahli ras naga. Termasuk yang mereka sempurnakan menjadi boneka naga, mungkin ada 3 di masa lalu. Boneka naga itu memiliki atribut bumi. Mungkinkah itu salah satu dari mereka? Yang Chen bertanya sambil mengerutkan kening setelah pulih dari keterkejutannya. Tidak termasuk boneka naga, masih ada 2 lagi. Aolan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan serius, aku menggunakan beberapa cara. Tidak mungkin para ahli klan Zhao itu berbohong. Memang ada 2, mereka bahkan pernah melihatnya beberapa ratus tahun yang lalu. Melihat mereka, Yang Chen tidak bertanya apa cara yang digunakan Aolan. Ia yakin Aolan juga tidak akan mau bicara banyak. Yang ia pedulikan adalah kata-kata yang diucapkan Aolan. Bukan melihat mereka, tetapi melihat mereka. Ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Saya tidak benar-benar melihat mereka. Saya hanya merasakan aura mereka dari jarak dekat, jawab Aolan. Kemudian, dia menambahkan, dalam jarak 50 km, aura-aura itu tidak dapat dipalsukan. Para ahli dewa abadi ini akan mampu membedakannya. Tali pengikat naga diberikan kepada mereka oleh orang yang memiliki atribut kayu. Istana naga kayu dengan formasi perangkap naga juga miliknya. Pihak lain memang dari ras naga. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan formasi perangkap naga dan bukan tali pengikat naga. Mereka mungkin tahu bahwa tali pengikat naga yang dimurnikan dari rumput gulungan naga adalah musuh alami ras naga. Jika mereka tidak ingin menarik perhatian para ahli ras naga di alam spiritual, sebaiknya mereka tidak mengeluarkan benda yang akan mengundang kebencian. Oleh karena itu, mereka lebih suka menggunakan istana naga daripada membiarkan tali pengikat naga muncul. Kali ini, mereka tidak punya pilihan lain. Itulah sebabnya mereka menggunakan musuh publik ras naga. Saya khawatir saya harus pergi mencari beberapa teman lama, keluh Aolan.
Meskipun apa yang dikatakan Yang Chen sebelumnya benar, kedua ahli ras naga ini bukanlah tandingannya dalam hal kultivasi. Siapa yang tahu jika mereka memiliki sesuatu seperti tali pengikat naga. Meskipun Aolai kuat, dia tidak akan banyak membantu dalam pertempuran antara Dewa Emas. Terlebih lagi, ada dua lawan yang mungkin telah menguasai rumput naga melingkar. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Aolan, dia harus mempertimbangkan penindasan dunia. Dalam situasi seperti itu, mencari beberapa pembantu lagi diperlukan. Sudah lama saya tidak bertemu dengan teman-teman lama. Ini kesempatan yang bagus untuk bertemu dengan mereka. Setelah Aolan menghela nafas, dia menatap Yang Chen dan menambahkan, aku juga akan membantumu mendapatkan istana naga yang dikaitkan dengan logam. Chapter 1995. Aolan dan Aolai meninggalkan istana Chunyang dengan tergesa-gesa. Aolai tidak ingin terburu-buru, tetapi Aolan dengan paksa menariknya pergi. Aolan bahkan tidak menyelesaikan istana naga yang setengah jadi, yang menunjukkan betapa pentingnya masalah ini baginya. Untungnya, istana naga telah digabung. Sekarang, tugas yang tersisa untuk menyempurnakan Howling Heaven dapat diselesaikan. Itu hanya membuang-buang waktu. Itu tidak sampai menyerah di tengah jalan. Di mata orang luar, gerbang istana Chunyang hancur lagi, dan para murid harus membangunnya kembali untuk keempat kalinya. Hal semacam ini terjadi berkali-kali sehingga semua orang menjadi mati rasa. Para kultivator biasa tidak banyak bereaksi. Namun, hal yang berbeda terjadi pada 5 sekte utama. Penghancuran gerbang istana Chunyang terjadi setelah 5 sekte utama bersumpah untuk melindungi istana Chunyang selama 3.000 tahun. Meski gerbang gunung istana yang murni yang hancur, namun wajah 5 sekte utamalah yang bengkak. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Binatang-binatang iblis muncul di wilayah sekte. Namun, jumlah binatang iblis paling banyak dapat menyebabkan beberapa korban pada beberapa murid generasi rendah. Itu tidak memengaruhi fondasi sekte. Sekte-sekte besar memiliki banyak ahli, dan sebagian besar dari mereka mulai memburu binatang buas di wilayah sekte mereka sendiri. Hanya dalam beberapa hari, kemacetan di wilayah sekte-sekte besar telah dipulihkan. Keluarga Zhao memang kejam kali ini. Ketika semua orang mengira mereka telah mendapatkan kembali tanah mereka yang hilang dan wilayah sekte Simen Gunung Tai, mereka melepaskan begitu banyak binatang iblis, membunuh sejumlah besar kultivator. Mereka yang terbunuh semuanya adalah para pengikut di bawah alam surga abadi, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Setelah menenangkan para pengikutnya, sekte-sekte mulai berpikir tentang cara untuk sepenuhnya melarang malapetaka iblis di alam spiritual. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan melemparkan sekelompok binatang iblis abadi misterius yang gila ke wilayah mereka sesekali. Tidak ada yang bisa menahan siksaan semacam ini. Satu-satunya cara adalah memusnahkan keluarga Zhao sepenuhnya dan memutus akarnya. Setelah menyelesaikan urusan sekte masing-masing, berita dari istana yang murni juga sampai ke 5 sekte utama sekte Dao. Mendengar bahwa gerbang gunung istana Chunyang telah dihancurkan lagi, para anggota senior sekte semuanya menjadi marah. Mereka jelas tahu bahwa 5 sekte utama telah berjanji kepada publik, tetapi mereka masih melakukan hal semacam ini untuk menghancurkan gerbang gunung istana Chunyang berulang kali. Ini merupakan pukulan telak bagi 5 sekte utama dalam hal reputasi dan kredibilitas. Jika ini bisa ditoleransi, siapa yang tidak bisa? Untungnya, saudara perempuan Murong sedang berada di istana Chunyang pada waktu itu, sehingga boneka naga dapat mengendalikan situasi dan menyelamatkan nyawa para murid di gerbang gunung, tetapi gerbang gunung itu akhirnya hancur. Ngomong-ngomong, sekte 5 elemen memainkan peran penting dalam masalah ini. Setidaknya, para petinggi sekte 5 elemen masih merasa bangga. Ketika keluarga Zhao menyerang, mereka hampir membunuh semua kultivator di sekitarnya. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi di istana Chunyang saat itu. Belum lagi para kultivator yang tidak dekat dengan gerbang gunung istana yang murni, bahkan para murid yang ada di dalam istana yang murni. Saat itu, semuanya juga bersembunyi di gua dewa sekte tersebut, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hanya keluarga Yang Chen, Aolan, dan Aolai yang benar-benar tahu apa yang terjadi di luar. Anggota keluarga Zhao dan binatang iblis yang berpartisipasi dalam penyerangan itu semuanya sudah mati, jadi tidak ada yang akan mengungkapkan situasinya saat itu. Oleh karena itu, ketika saudari-saudari Murong kembali ke sekte dan menceritakannya kepada publik, semuanya dilakukan dengan bantuan boneka naga. Orang luar tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, dengan boneka naga, tidak ada yang mustahil. Sekte 5 elemen menyelamatkan mukanya, tetapi 4 sekte lainnya tampak sedikit malu. Master Sekte Li dari Sekte Surga Mendalam yakin bahwa hubungannya dengan Yang Chen tidak biasa, jadi dia tidak mengira Yang Chen akan peduli dengan masalah ini. Namun, untuk memberi contoh bagi sekte lainnya, Master Sekte Li tetap mengirim seorang tetua tingkat tinggi untuk memberikan hadiah besar. Di permukaan, itu adalah untuk melakukan bagiannya untuk membangun kembali Istana Chunyang, tetapi sebenarnya, itu adalah untuk mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang bagi Yang Chen dan Istana Chunyang. Benar saja, seperti yang dipikirkan oleh Master Sekte Li, saat 3 sekte lainnya melihat Sekte Langit Mendalam membayar harga sebesar itu dengan begitu lugas, mereka mencubit hidung mereka dan menerimanya. Siapa yang meminta semua orang menerima Divine Perching Jade milik Yang Chen begitu saja? Sekarang setelah terjadi kesalahan, masuk akal bagi mereka untuk membayar harganya sendiri. Sekarang karena ada Yang Chen di Istana Chunyang, status mereka berbeda, jadi mereka harus berkompromi seperti ini. Jika itu adalah sekte kecil atau menengah lainnya, mungkin setelah perjanjian ini, sekte yang lebih besar atau seorang ahli akan segera menghancurkan seluruh sekte itu begitu keluarga Zhao menghancurkan gerbang gunung. Dengan cara ini, paling-paling sekte besar hanya akan menemukan kambing hitam untuk dihancurkan, dan akan menghemat banyak masalah dan bantuan. Terkadang, dunia ini begitu kejam dan tidak masuk akal. Baik itu sumpah atau janji, semuanya akan diinjak-injak tanpa ampun. Untungnya,
Yang Chen dan Istana Chunyang sekarang memiliki hak untuk bersikap masuk akal. Bencana yang dibawa oleh keluarga Zhao kali ini bahkan lebih besar daripada saat kesengsaraan iblis pertama kali terjadi. Banyak sekali pembudidaya yang mengira mereka berada di daerah aman, sehingga mereka tidak begitu waspada, merasakan akibat pahit dan membayar harga yang menyakitkan. Beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka. Tentu saja, sekte utama tidak akan menderita kerugian ini tanpa alasan. Setelah serangkaian penyelidikan, mereka mengarahkan ujung tombaknya ke keluarga Zhao. Setelah kejadian ini, keluarga Zhao tiba-tiba menjadi musuh bebuyutan hampir semua kultivator di alam spiritual. Di masa lalu, beberapa kultivator netral yang tidak berafiliasi dengan keluarga Zhao merasa bahwa mereka seharusnya tidak begitu membenci keluarga Zhao. Sekarang, mereka semua berubah pikiran. Keluarga Zhao telah menjadi tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Akan tetapi, meskipun mereka adalah tikus jalanan, kekuatan keluarga Zhao masih tak terbantahkan. Belum lagi hal lainnya, bahkan jika sekte utama sekarang tahu di mana keluarga Zhao berada, tidak ada ahli yang bisa mendekatinya. Binatang iblis yang kuat itu saja sudah merupakan sekelompok besar pengawal alami. Sekarang, sekte utama merasa sedikit tidak berdaya melawan keluarga Zhao. Apa yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa binatang iblis itu masih terus bermunculan. Yang Chen tidak dapat mengingat bagaimana ia telah mengatasi kesengsaraan iblis di alam spiritual di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ia sedang dalam pelarian. Bagaimana ia bisa memperhatikan rahasia yang lebih dalam? Sekarang tampaknya keluarga Zhao telah mencapai tujuan mereka, jadi mereka mengambil inisiatif untuk menyegel kembali binatang iblis itu, alih-alih hasil usaha dari sekte utama. Spekulasi ini membuat Yang Chen tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak bisa dengan mudah membaginya dengan orang lain, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terkadang, Yang Chen juga ragu apakah dia harus secara paksa meningkatkan kultivasinya dan kemudian menutup pintu keluar ruang binatang iblis. Jika tidak, monster-monster itu akan terus keluar dari pintu keluar itu, yang akan meningkatkan kekuatan keluarga Zhao. Itu akan sangat tidak pantas. Akan tetapi, jika dia memaksakan diri meningkatkan kultivasinya, dia takut harus berkultivasi lagi, yang mana tidak akan memakan waktu ratusan tahun. Saat Yang Chen sedang ragu-ragu, seseorang datang ke Istana Chunyang. Kedatangan orang ini membuat Yang Chen sangat gembira. Tampaknya semua keraguannya dapat ditemukan pada orang ini. Orang ini, tentu saja, adalah saudara angkat Yang Chen, Li Cheng. Chapter 1996. Faktanya, semua masalah yang dihadapi Yang Chen dapat disimpulkan dalam masalah paling inti, yaitu tingkat kultivasi yang paling diperhatikan oleh para kultivator. Jika Yang Chen memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas Agung yang Maha Kuasa, maka apakah itu keluarga Zhao atau pintu keluar ruang binatang, Yang Chen dapat menghapusnya sesuka hati tanpa keraguan sedikitpun. Bencana iblis apa yang ada di dunia spiritual? Dia bisa membuat binatang-binatang itu menghilang sepenuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Jika Yang Chen memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas yang agung, maka apakah itu peta geografis Gunung Sungai Gongsunling, tanduk naga kembar air dan api Gao Yue, kail 5 elemen milik saudari Murong, atau bahkan lonceng emas pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius dan istana naga 5 elemen, Yang Chen dapat dengan mudah menyempurnakannya. Tidak perlu mempertimbangkan perbedaan antara metode ras naga dan ras manusia. Jika Yang Chen memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas yang agung, maka sekte surga misterius di dunia spiritual akan langsung dihancurkan olehnya. Tidak perlu bersusah payah. Dia harus berpura-pura menjadi murid sekte surga misterius, mempermainkan anggota inti sekte, dan menghadapi musuh setiap hari. Itu bukan hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, ketika Yang Chen bertemu dengan kakak Li Cheng, pertanyaan pertama yang diajukannya adalah tentang kultivasi dirinya dan keluarganya. Yang Chen punya cara untuk meningkatkan level kultivasinya dengan cepat. Yang Chen sekarang punya banyak pil milenium, tetapi Yang Chen tidak ingin menggunakan metode yang begitu sederhana dan kasar. Bukan karena metodenya tidak efektif, tetapi karena seni rahasia tubuh emas yang diciptakan sendiri oleh Yang Chen. Efisiensi metode ini untuk meningkatkan konversi kekuatan spiritual terlalu rendah. Selain itu, metode perbaikan paksa terhadap banyak hal dalam waktu yang sangat singkat ini tidak diinginkan. Bahkan orang-orang dari sekte setan pada umumnya tidak akan menggunakan metode ini jika mereka ingin meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan cepat. Antara menjadi gemuk dalam 100 hari dan menjadi gemuk dalam 1 gigitan, yang terakhir jelas lebih berbahaya. Lady Fang Hua juga memiliki batas saat menyerap kekuatan spiritual Yang Chen. Dia tidak akan serakah dan terus menyerapnya. Dia harus bergiliran dengan orang lain. Ada cara yang lebih baik, dan Yang Chen tidak akan menggunakan cara yang keras untuk menyelesaikan masalah. Dari gua tempat tinggal aliansi 3 sungai, Yang Chen memperoleh ribuan benih api dunia spiritual. Api pembakar surga yin yang milik Yang Chen saat ini hanya menyerap lebih dari 1000 di antaranya, dan masih ada sebagian besar yang belum diserap dan diintegrasikan. Setiap kali dia menyerap sejenis benih api, itu dapat membuat kekuatan api pembakar surga yin yang menjadi lebih kuat, dan di saat yang sama, basis kultivasi Yang Chen juga akan sedikit meningkat. Bagi Yang Chen, ini adalah cara yang stabil dan cepat untuk meningkatkan diri. Dibandingkan dengan menggunakan pil 1000 tahun, tidak hanya jauh lebih efisien, tetapi juga tidak memiliki terlalu banyak efek samping. Ini adalah metode yang paling ideal. Tidak memiliki terlalu banyak efek samping tidak berarti tidak ada efek samping. Ketika Yang Chen menciptakan seni rahasia tubuh emas, dia tidak hanya memadukan kekuatan roh 5 elemen yin dan yang agung, tetapi juga menambahkan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, ditambah dengan buku pahala, yang terpenting adalah api pembakar surga yin yang juga ditambahkan ke dalamnya. Pada saat itu, untuk menonjolkan atribut api bawaannya, seluruh kekuatan spiritualnya dicampur dengan jejak atribut api. Ini memang merupakan usaha perintis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sudut pandang efeknya, ini sangat signifikan.
Kultivasi seni rahasia tubuh emas baru mencapai tingkat ketiga manusia abadi, tetapi efektivitas tempurnya hampir sama dengan tahap awal bumi abadi sebelum kultivasi ulang, itu sangat kuat. Usaha perintisan yang unik ini membuat Yang Chen sangat bangga, tetapi ketika ia kembali berkultivasi ke tingkat manusia abadi, ia dengan canggung menemukan bahwa ada masalah yang tidak dapat ia hindari, apapun yang terjadi. Kekuatan api pembakar surga Yin yang cukup kuat, tetapi karena semua kekuatan spiritualnya menyoroti atribut api, selama dia menyerap benih api jenis baru, itu akan membuatnya menunjukkan keadaan hiperaktif. Situasi ini merupakan suatu hal yang menyebalkan dan membahagiakan bagi seorang pria. Khususnya bagi Yang Chen, yang memiliki banyak istri dan selir, itu adalah semacam kebahagiaan yang harum. Akan tetapi, karena seni rahasia tubuh emas diciptakan oleh Yang Chen sendiri, metode kultivasi ganda yang cocok belum disempurnakan. Kadang-kadang Yang Chen bahkan tidak berani bersikap lancang terhadap para wanita, karena takut menyakiti mereka. Tidak ada metode kultivasi ganda yang cocok untuk mendamaikan Yin dan Yang. Sebagai upaya terakhir, ia hanya dapat menggunakan metode paling primitif untuk menyelesaikan masalah ini, yang akan memakan waktu lama. Meskipun semua wanita sangat bahagia dan tampak bugar serta berseri-seri, waktu yang terbuang tidaklah sedikit. Ini masih terjadi ketika Yang Chen belum menyerap benih api baru. Jika dia mulai menyerap, diperkirakan setiap kali dia menyerap benih api baru, Yang Chen akan membutuhkan waktu setengah tahun hingga 1 tahun untuk menghilangkan hiperaktivitasnya. Sedangkan untuk benih api bermutu tinggi, waktu yang dibutuhkan bahkan lebih tak terbayangkan. Jika memang begitu, lebih baik mengolahnya selangkah demi selangkah dan tumbuh lebih cepat. Yang Chen juga bertanya kepada Li Cheng tentang masalah ini. Mereka semua adalah kultivator, dan salah satu istri Yang Chen, Zhou Xianying, adalah mak comblang kakak laki-laki Li Cheng. Hal semacam ini belum sampai pada titik di mana hal itu tidak dapat dikatakan. Namun, ketika Yang Chen bertanya kepada Li Cheng tentang masalah ini, Li Cheng awalnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, lalu dia menyemburkan seteguk anggur, dan tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa sangat keras hingga hampir tidak bisa bernapas. Tidak mudah untuk berhenti tertawa, dan ketika dia mendongak dan melihat mata Yang Chen yang sangat tulus, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Akhirnya, Li Cheng benar-benar berhenti tertawa. Setelah minum beberapa cangkir bersama Yang Chen, dia tertawa dan memarahi, "Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang iri dengan metode peningkatan kultivasimu?" Kakak laki-laki, Yang Chen tidak pernah menganggap kakak laki-laki Li Cheng begitu tidak pantas sebelumnya. Dia memutar matanya tanpa daya dan bertanya, "Apakah ada cara?" "Ya, tentu saja ada." Li Cheng tidak mengecewakan harapan Yang Chen dan mengucapkan kata-kata yang paling ingin didengar Yang Chen. Harus dikatakan bahwa pemahaman Li Cheng dalam kultivasi jauh lebih tinggi daripada Yang Chen, yang telah terlahir kembali. Ketika dia mulai serius membantu Yang Chen memikirkan solusinya, Yang Chen hanya bisa menggunakan kata, melihat ke atas, untuk menggambarkan kekagumannya pada Li Cheng. Orang yang mengikat lonceng itu harus melepaskannya. Solusi Li Cheng tetap mencarinya dari Yang Chen. Lebih spesifiknya, adalah untuk menemukan solusi dari kultivasi seni rahasia tubuh emas Yang Chen. Li Cheng bertanya tentang seni rahasia tubuh emas secara rinci. Dulu Li Cheng tahu prinsipnya, tapi tidak sampai sejauh ini. Sekarang, Li Cheng harus bertanya tentang hampir setiap detail kultivasi Yang Chen, untuk menemukan cara menyeimbangkan Yin dan Yang. Bahkan jika Li Cheng adalah seorang jenius dan memiliki pemahaman yang tinggi, metode kultivasi ini diciptakan oleh Yang Chen, dan hanya Yang Chen yang mengolahnya. Yang Chen memiliki hak paling besar untuk berbicara tentang perasaan tertentu. Dari perincian yang diuraikan Yang Chen, Li Cheng menemukan beberapa titik yang cocok untuk ditembus, agar para wanita dengan atribut 5 elemen yang berbeda dapat bekerja sama dengan Yang Chen dari titik kultivasi ganda tertentu. Dengan kata lain, jika Yang Chen ingin berkultivasi ganda dengan para wanita, ia harus memiliki setidaknya 5 perangkat metode kultivasi ganda yang berbeda agar para wanita dengan atribut yang berbeda dapat berkultivasi secara terpisah, dan Yang Chen sendiri harus bekerja sama dengan masing-masing mitra Tao-nya untuk mencapai tujuannya. Chapter 1997. Saya harus katakan, sungguh suatu keajaiban bahwa kamu bisa hidup sampai sekarang. Mendengarkan dengan seksama penjelasan Yang Chen tentang proses kultivasinya sendiri tentang seni rahasia tubuh emas, memegang seni rahasia tubuh emas yang ditulis oleh Yang Chen di tangannya, Li Cheng merasakan untuk waktu yang lama dan langsung menghela nafas kepada Yang Chen. Meski awalnya Li Cheng yang mengusulkan agar Yang Chen menciptakan seni rahasia kultivasinya sendiri, dan Yang Chen juga mengemukakan sebagian pendapatnya sendiri saat menciptakan seni rahasia tubuh emas, namun saat ia benar-benar memahami seni rahasia kultivasi Yang Chen secara mendetail, meski Li Cheng berpengalaman dan berpengetahuan luas, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Budidaya seni rahasia tubuh emas bukanlah bahaya biasa, terutama pada awal meletakkan fondasi. Itu hanya dapat digambarkan sebagai 9 kematian dan 1 kehidupan, dan bahkan 9 kematian dan 1 kehidupan tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bahayanya. Metode kultivasi yang sangat berbahaya, Yang Chen berhasil mengolahnya, itu juga merupakan anomali. Berapa banyak pahala yang kamu konsumsi? Bab tentang manfaat diberikan kepadanya oleh Li Cheng, dan Li Cheng sendiri secara alami memahami kuncinya, jadi dia bertanya dengan santai. Banyak, Yang Chen tidak menyebutkan angka spesifiknya, hanya menjawab banyak. Dibandingkan dengan para pembudidaya di dunia fana atau dunia spiritual, itu merupakan angka yang sangat besar, sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Yang Chen tidak dapat mengingat angka pastinya, lagi pula, itu bukan jumlah yang sedikit. Li Cheng tidak terlibat dalam masalah ini, lagi pula, metode kultivasi Yang Chen ini, bahkan jika diberikan kepada orang lain untuk dikultivasikan, orang lain tidak memiliki kondisi ini.
Belum lagi betapa langkanya konstitusi 5 elemen, betapa berharganya api pembakar langit Yin Yang, betapa mustahilnya teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning memiliki kekuatan fisik murni 1000 jin. Jasa yang dituntut oleh jasa itu saja sudah cukup untuk membuat semua orang mundur. Di seluruh dunia spiritual, para kultivator yang memperoleh seni rahasia ini dan tidak menganggapnya sebagai penipuan, diperkirakan hanya Yang Chen dan Li Cheng saja yang bisa mengolahnya. Satu-satunya orang yang bisa mengolahnya adalah Yang Chen. Meskipun Li Cheng kuat, dia memiliki kekuatan bawaan. Dengan satu atribut dari 5 elemen, mustahil baginya untuk mengolah teknik kultivasi yang tidak normal seperti itu. Mungkin di masa depan, akan ada naga api lain yang akan terlahir kembali dan memiliki boneka naga. Boneka itu akan dipelihara oleh 5 elemen milik saudari Murong, dan akan membutuhkan pil pengasah tubuh kebajikan milik Yang Chen untuk memperoleh atribut penuh. Dia juga memiliki atribut api di kehidupan sebelumnya. Kekuatan fisik ras naga sudah sangat kuat. Jika kondisi ini terpenuhi, dia mungkin bisa menyentuh batas mantra tubuh emas. Namun pada akhirnya, masalahnya tetap pada prestasi. Naga api mungkin tidak memiliki cukup prestasi untuk bertahan hidup pada tahap awal mantra tubuh emas. Mungkin fisik ras naga begitu kuat sehingga mereka dapat berkultivasi bahkan tanpa prestasi. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Dilihat dari efeknya saat ini, mantra tubuh emasmu dapat dianggap telah mencapai tingkat dasar. Li Cheng berkomentar terus terang, ada kekurangannya, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Anda dapat fokus pada tempat-tempat ini. Li Cheng memang pantas menjadi Li Cheng. Dia segera menemukan poin-poin penting dan mulai menunjukkan poin-poin penting itu kepada Yang Chen satu persatu. Ini awalnya adalah metode kultivasi yang diciptakan oleh Yang Chen sendiri, tetapi dia menggunakan metode itu untuk meminta nasihat Li Cheng. Orang luar akan merasa aneh jika mereka melihatnya, dan mereka bahkan mungkin berpikir bahwa Li Cheng terlalu sombong. Namun, Yang Chen sama sekali tidak merasa demikian. Ia dengan tulus meminta nasihat dari kakak Li Cheng. Tempat-tempat yang ditunjukkan Li Cheng, Yang Chen mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya dan memikirkannya dengan saksama. Tentu saja, Li Cheng tidak lupa menunjukkan bagaimana Yang Chen harus menyeimbangkan yin dan yang di bagian ini, dan langsung menggunakan kekuatan roh asli para wanita untuk kultivasi ganda. Mantra 5 elemen yin dan yang agung adalah kekuatan roh yang asli. Selama Yang Chen dapat mengendalikan api pembakar surga yin yang, maka tidak akan ada masalah dalam kultivasi ganda. Seperti kata pepatah, mereka yang sulit tidak akan merasa sulit. Ketika Li Cheng menunjukkan poin-poin penting ini, dan kemudian menjelaskan prinsipnya secara rinci, Yang Chen tiba-tiba merasa ada cahaya di depannya. Ketika kebenaran terungkap, Yang Chen secara alami mengerti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, asalkan Yang Chen menyempurnakan mantra tubuh emas lagi, dan di saat yang sama meningkatkan kekuatan roh asli para wanita, dia akan mampu menyeimbangkan yin dan yang secara alami di masa mendatang, dan dia tidak perlu lagi khawatir dengan rasa malu setelah menyerap benih api. Meskipun belum ada percobaan langsung, sudah ada arah dan cara untuk menyelesaikannya. Bagi Yang Chen, itu setara dengan solusi. Selanjutnya, Yang Chen tentu saja tidak mengganggu kakak Li Cheng tentang masalah ini, tetapi mulai bertanya tentang senjata ajaib klan naga. Kakak, senjata ajaib klan naga berbeda dari klan manusia kita. Sekarang setelah aku menyempurnakannya dengan pengorbanan, aku benar-benar menyadari perbedaannya. Yang Chen hanya menggambarkan lonceng emas yang dimurnikan dengan pengorbanannya sendiri, tanduk naga kembar air dan api milik Gao Yue, peta geografis sungai pegunungan milik Gong Sunling, dan kail 5 elemen milik saudari Murong. Kemudian dia dengan serius meminta nasihat, kakak, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Senjata ajaib klan naga berbeda dengan milik manusia kita, dan tentu saja metode pemurnian pengorbanannya juga berbeda. Ini adalah akal sehat. Li Cheng sangat murah hati dan berkata, namun, jika menyangkut senjata sihir tertentu, itu masih tergantung pada situasi spesifik. Tidak perlu mempertimbangkan perbedaan antara kedua belah pihak. Melihat ekspresi bingung di wajah Yang Chen, Li Cheng tersenyum dan menunjuk ke gelas anggurnya. Yang Chen segera mengisi gelasnya dan memegangnya di depan kakak Li Cheng dengan kedua tangan. Mari kita bicarakan dulu tentang tanduk naga kembar air dan api milik A. Yue. Li Cheng tanpa basa-basi meminum anggur di gelas. Setelah mencicipinya 2 kali, dia meletakkan gelas dan berkata, menurutmu senjata ajaib macam apa yang dibuat oleh seorang master klan naga? Itu hanya 2 tanduk naga berkualitas tinggi, dan tidak ada master klan naga yang berkorban untuk memurnikannya. Yang Chen menjawab tanpa sadar, dan kemudian dia langsung memikirkan kunci di dalamnya. Tanduk naga kembar air dan api sebenarnya hanya 2 tanduk naga, dan belum pernah disempurnakan oleh master manapun. Jika tidak, Gao Yue yang saat itu hanya berada di tahap jidan, tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk memiliki kemampuan menyempurnakannya. Karena itu hanya 2 tanduk naga, dari sudut pandang pemurnian, itu jelas merupakan 2 bahan mentah, tidak perlu peduli dengan perbedaan antara klan naga dan klan manusia. Yang harus dilakukan Gao Yue adalah meningkatkan pemurnian pengorbanan. Ini adalah batu yang meneteskan air, dan tidak ada ruang untuk kepalsuan. Kail 5 elemen saudari Murong juga sederhana. Melihat Yang Chen mengerti maksudnya, Li Cheng melanjutkan sambil tersenyum, sekarang para saudari sudah memurnikan diri dengan boneka naga, apa bedanya mereka dengan klan naga? Bukankah istana naga Anda juga disempurnakan dengan bantuan seorang master klan naga? Alasannya sama, boneka naga tidak memiliki kesadaran spiritual, semakin dalam pemurnian pengorbanan, semakin dalam kendali para suster. Yang Chen mengangguk. Tampaknya para saudari Murong benar-benar tergoda untuk menggunakan boneka naga untuk menyempurnakan kail 5 elemen. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa setelah naik ke dunia abadi, mereka perlu menyempurnakannya sendiri. Tetapi sekali lagi, pada saat itu, dengan dasar kultivasi itu, tidak ada bedanya siapa yang memurnikannya. Lalu ada lonceng emasmu. Li Cheng menyesap anggur dan berkata perlahan.
Chapter 1998. Apakah ada masalah besar dengan lonceng emas? Tanya Yang Chen. Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Yang Chen bukanlah lonceng emasnya sendiri, melainkan peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling. Lonceng emas Yang Chen telah setengah menyatu dengan kekuatan pembalasan surga. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan klan naga untuk memurnikannya, tetapi sekarang Yang Chen dapat merasakan sensasi penyatuan daging dan darah. Setidaknya dari sudut pandang ini, Yang Chen merasa bahwa tidak ada kesalahan besar dalam pilihan metodenya. Itu tidak besar, Li Cheng menjawab tanpa mengangkat kepalanya, Raja Naga Tua telah meletakkan fondasinya. Awalnya ia bermaksud membiarkan generasi mudanya berintegrasi dengan darah dan daging. Akibatnya, karena masalah utama belum terpecahkan, ia belum dapat membiarkan generasi mudanya menggunakannya. Anda mendapatkan yang mudah. Mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Raja Naga Tua, Li Cheng tampaknya tahu banyak tentang rahasia klan naga. Ngomong-ngomong, Li Cheng sepertinya tahu segalanya di dunia. Tidak peduli pertanyaan macam apa yang diajukan Yang Chen, Li Cheng bisa menjawabnya. Dalam hal ini, Yang Chen sudah terbiasa dengannya. Pertanyaan kunci. Kata yang dipahami Yang Chen adalah kuncinya. Dan kebetulan saja kata kunci yang diucapkan kakak Li Cheng adalah 4 kata, masalah utama. Orang tua itu benar, ada 8 jiwa naga yang ditambahkan sebagai roh alat. Aku yakin kamu juga telah menemukannya. Tentu saja, Li Cheng melihat kondisi setengah terintegrasi Yang Chen, dan juga secara pribadi mencoba kekuatan perlindungannya. Bagi Li Cheng, tingkat kontak ini sudah cukup baginya untuk memahami banyak hal. Namun, selama percobaan, Li Cheng hanya menggunakan satu jari dan menjentikkannya dengan santai, dan lonceng emas di tubuh Yang Chen tanpa sadar mengeluarkan suara menderu, yang membuat semua wanita di istana naga khawatir. Seni rahasia tubuh emas Yang Chen cukup kuat. Setelah kelebihan kekuatan serangan Li Cheng dibagi oleh lonceng emas, apa yang tersisa untuk Yang Chen tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Namun, hal itu membuat Yang Chen semakin memahami kekuatan kakak Li Cheng. Dengan jentikan jarinya, ia dapat memanggil 8 bayangan naga sekaligus. Bahkan Yang Chen sendiri dapat merasakannya. Apa yang akan terjadi jika ia menyerang dengan seluruh kekuatannya? Berapa banyak dewa surgawi dan bahkan dewa mendalam yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka hanya untuk menghasilkan 8 bayangan naga. Dibandingkan dengan serangan kakak Li Cheng, para kultivator itu tidak ada apa-apanya. 8 bayangan naga itu sebenarnya adalah 8 roh senjata. Raja Naga Tua telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan roh senjata itu. Bahkan ketika Yang Chen pertama kali mendapatkannya, dia tidak menemukannya. Setelah menyerap cukup banyak kekuatan spiritual, 8 bayangan naga pun muncul, namun pada saat itu, Yang Chen tidak menyadari kalau itu adalah roh artefak, ia hanya berpikir kalau itu adalah karakteristik harta karun sihir klan naga. Baru pada terakhir kalinya dia meminjam kekuatan kesengsaraan untuk menyatukan lonceng emas, Yang Chen samar-samar menemukan hal ini, tetapi dia masih belum sepenuhnya yakin. Sekarang setelah Li Cheng menunjukkannya, Yang Chen tidak lagi memiliki keraguan. Orang tua itu ambisius dan ingin menyempurnakan harta sihir pelindung yang unik. Li Chengping memegang gelas anggur, mengagumi hop di dalamnya, dan berkata perlahan, lonceng emas memiliki atribut logam, jadi dia tidak memilih roh senjata dari atribut logam, tetapi memilih 8 atribut lainnya. Menurut idenya, lonceng emas ini dipersiapkan untuk junior dengan atribut logamnya. Atribut logamnya sendiri, bersama dengan 8 roh senjata 5 elemen yin dan yang lainnya, digabungkan menjadi harta karun ajaib 5 elemen yin dan yang besar. Li Cheng meminum anggur di gelasnya perlahan, lalu berkata, itu ide yang bagus, tapi begitu junior menggunakannya, dia ditolak oleh roh senjata. Saya tidak perlu mengatakan alasannya, saya pikir Anda juga tahu. Kombinasi 5 elemen yin dan yang jelas merupakan gerakan yang menantang surga dan aturan dunia. Artinya, Yang Chen memiliki kesempatan yang menantang surga untuk memiliki atribut yang menantang surga. Bahkan naga api, yang mungkin memiliki 5 elemen yin dan yang sama di masa depan, pikirannya hancur selama bertahun-tahun, dan kemudian harus bergantung pada saudara perempuan murong untuk memelihara ribuan boneka naga jantan agar dapat dilahirkan kembali. Hanya dengan begitu ia dapat memiliki fisik seperti itu. Ini hanya kemungkinan, dan dia tidak sepenuhnya yakin, karena kombinasi dari 5 elemen itu stabil, tetapi kombinasi dari 5 elemen yin dan yang sangat sulit. Yang Chen tidak berani memberikan jaminan ini. Junior dari Raja Naga Tua ingin memiliki harta ajaib seperti itu tanpa perlu ditempa. Itu jelas sebuah khayalan. Untungnya, lonceng emas itu ditinggalkan oleh Raja Naga Tua dan disembunyikan di rumah harta karun, yang merupakan tawaran menguntungkan bagi Yang Chen. Setidaknya sejauh ini, Yang Chen belum menemukan bahwa 8 roh naga telah menolaknya. Jelas, fisiknya telah dikenali oleh roh senjata. Kamu berpikiran terbuka. Kamu tidak berpikir untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghabiskan sedikit waktu untuk menyempurnakannya, yang juga merupakan keberuntungan. Li Cheng kemudian menunjuk ke Yang Chen, untuk saat ini, aku belum menemui situasi seperti itu, jadi aku tidak dapat memikirkan cara untuk mencapai tujuan ras naga secara tidak sengaja. Namun, tidak peduli seberapa kuat ras naga, kekuatan mereka tidak dapat melampaui Heaven's Retribution. Jika Anda menggunakan Heaven's Retribution untuk menyempurnakannya, tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan masalah kecil? Jika tidak ada masalah besar, maka jelas ada masalah kecil. Yang Chen juga ingin tahu jawabannya. Dulu, dia tidak cemas karena dia selalu merasa bahwa pembalasan surga pasti akan menyelesaikan masalah lonceng emas, jadi dia tidak gugup. Sekarang setelah dia mendengar bahwa ada masalah kecil, karena itu bisa dilakukan dengan sempurna, lebih baik menjadi sempurna. Kamu mungkin tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikannya dalam 1 atau 2 pembalasan surga. Li Cheng melihat ekspresi gugup Yang Chen dan tidak bisa menahan tawa. Dia menjawab dengan santai, meskipun sekarang sudah setengah terintegrasi, akan semakin sulit di masa mendatang.
Menurut perkiraanku, setidaknya akan dibutuhkan 3 pembalasan abadi manusia, pembalasan abadi bumi, dan pembalasan abadi surga. Ketika semuanya terintegrasi sepenuhnya, kau akan naik ke atas. Ho, Yang Chen menghela napas lega dan rileks. Ternyata masalahnya seperti ini. Dia hampir mengira itu masalah besar. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya sekali atau 2 kali, maka dia akan melakukannya 3 atau 4 kali. Yang Chen tidak pernah merasa bahwa lonceng emas adalah senjata sihir pelindung yang harus segera disempurnakan. Dengan seni rahasia tubuh emas yang mencakup teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, Yang Chen di dunia spiritual hampir tidak perlu khawatir tentang sebagian besar serangan. Tentu saja, kakak Li Cheng merupakan pengecualian. Kamu berpikiran terbuka, tidakkah kamu ingin memperbaikinya dengan cepat? Li Cheng melihat bahwa Yang Chen segera santai dan bercanda sambil tersenyum. Ya, tapi bukankah ada cara yang lebih baik? Yang Chen menemani kakak Li Cheng minum dan menjawab sambil tersenyum, karena metode ini tepat, mari kita lanjutkan. Saya tidak bisa menyempurnakannya di tengah jalan dan mengubah metodenya lagi, kan? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Aku tidak serakah. Aku akan menunggu dengan perlahan. Ingat kata, tidak serakah. Li Cheng jarang membuka mulutnya dengan serius untuk membimbing Yang Chen kultivasi. Kultivasi adalah mentalitas, jangan biarkan dirimu lelah oleh apapun dan melupakan hati aslimu. Terima kasih, kakak. Yang Chen juga mengucapkan terima kasih dengan sangat serius. Ini adalah nasihat emas. Setelah keduanya minum lagi, Yang Chen berkata, kakak, aku ingin membiarkan peta geografis sungai pegunungan Aling menyempurnakan inti benua iblis dan pintu keluar ruang monster. Apakah menurutmu itu layak? Chapter 1999. Apakah Anda bersedia? Li Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kali ini dia benar-benar sedikit terkejut, pedang pemenggal abadi milikmu telah mengintegrasikan kedua pintu keluar ruang angkasa ini. Sama sekali tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dipotongnya. Apakah kamu bersedia memberikannya kepada A. Ling? Apa yang tidak rela? A. Ling adalah istriku. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, lagi pula, aku sudah memiliki pintu masuk ke platform pemenggalan abadi. Hanya orang ini yang bisa membuatku memotong dunia. Mengapa aku harus menempati tempat-tempat ini? Kakak, saya hanya bilang, saya tidak serakah. Li Cheng menatap mata Yang Chen lekat-lekat, seolah ingin memastikan apakah dia berbohong. Melihat matanya selalu terbuka saat berbicara, dia akhirnya mengerti bahwa Yang Chen tidak berbohong. Dia benar-benar ingin memberikan dua hal ini kepada Gong Sunling. Sepertinya kamu punya hati yang besar untuk peta geografis pegunungan dan sungai Aling. Li Cheng menatap Yang Chen beberapa saat sebelum berkata, apa yang ingin kamu lakukan, katakan padaku. Yang Chen menunggu Li Cheng mengatakan ini. Ngomong-ngomong soal itu, di antara senjata sakti milik klan naga, selain pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius, cawan jas penuangan laut, pagoda naga, dan labu yang berisi ragi anggur naga giok, peta geografis pegunungan dan sungai belum pernah dikomentari. Piala si Pouring Jasper ada di tangan Li Cheng. Itu sudah menjadi hadiah untuk kakak Li Cheng. Yang Chen tidak akan bertanya. Itu urusan kakak Li Cheng sendiri. Misterius Sky Dark Sea Shuttle disempurnakan secara pribadi oleh Aolan menggunakan metode klan naga dan diintegrasikan dengan istana naga. Meskipun diambil alih oleh Xiao Tian kemudian, itu juga merupakan teknik naga murni, jadi tidak akan ada masalah besar. Pagoda naga berada di tangan Xiao Tian. Belum lagi Yang Chen tidak ingin memurnikannya, bahkan jika Yang Chen memiliki niat ini, Xiao Tian tidak akan mau mengeluarkannya. Dia tidak akan bersaing dengan Xiao Tian untuk mendapatkan sumber kehidupan ini. Labu yang berisi ragi penyuling telah diintegrasikan ke dalam kebun obat botol bersih, memperluas kebun obat botol bersih berkali-kali dan menambahkan lautan yang luas. Efek dari benda ini terbatas. Jika ada kesempatan di masa depan, Xiao Tian juga akan diintegrasikan ke dalam istana naga 5 elemen. Dia percaya bahwa itu akan sangat merangsang perkembangan kebun obat. Pada saat yang sama, itu akan sangat bermanfaat bagi A, Su dan A, B. Peta geografis pegunungan dan sungai adalah hal yang paling dipikirkan Yang Chen. Dia sudah mengumpulkan banyak pertanyaan, dan dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan semuanya. Namun, pada awalnya, Yang Chen tidak langsung berbicara tentang peta geografis pegunungan dan sungai, melainkan berbicara tentang ruang kesengsaraan di rumah bawah air Keong Fatijing. Li Cheng pernah melihatnya sebelumnya, jadi Yang Chen tidak perlu menjelaskannya secara rinci. Dia hanya berbicara tentang kemungkinan menyempurnakan ruang kesengsaraan menjadi peta geografis sungai pegunungan. Dalam peta geografis sungai pegunungan, sebelumnya, Ling, kamu. Itu, Ling, Cheng itu, Ling, T, Ling, S, K, T, ke, itu agak masuk akal, tetapi berhasil atau tidaknya tergantung pada seberapa besar tekad kamu dan Ling. Itu masuk akal, tetapi berhasil atau tidaknya tergantung pada seberapa besar tekad kamu dan Ling. Li Cheng tidak memberikan jawaban langsung, tetapi memberikan prasyarat, apa rencanamu dengan memberikan inti benua iblis dan pintu keluar ruang monster-monster ke Ling. Peta geografis sungai pegunungan telah mengintegrasikan beberapa rumah gua besar, dan baru saja menyelesaikan penyempurnaan dan integrasi rumah gua aliansi 3 sungai. Selama periode ini, ada lebih dari 1 juta pembudidaya abadi manusia, lebih dari 200.000 pembudidaya abadi bumi, hampir 10.000 pembudidaya abadi surga, dan ribuan pembudidaya abadi suan. Yang Chen menjawab dengan sangat jujur, selain itu, ada 2 rumah gua milik Sekte Holocaust dan Sekte 10.000 Iblis yang belum disempurnakan, dan sejumlah besar pembudidaya abadi bumi, abadi surga, dan abadi suan yang belum dilepaskan. Aku heran kenapa keluarga Zhao begitu gila kali ini. Ternyata kamu telah menyita harta keluarga orang lain, tidak bisakah mereka membalas dengan gila-gilaan?
Meskipun Li Cheng tidak berpartisipasi dalam pertempuran aliansi tiga sungai, hal sebesar itu telah lama tersebar di dunia spiritual. Tentu saja, Li Cheng mengetahuinya. Mendengar perkataan Yang Chen, meskipun dia tidak mengerti awal mula masalahnya, dia langsung mengerti akhir ceritanya. Dia langsung tersenyum dan bercanda, semua sekte super utama mencari orang-orang ini, karena takut mereka akan jatuh ke tangan keluarga Zhao. Keluarga Zhao begitu cemas hingga mereka hampir menggali tanah sedalam 3 kaki untuk menemukan pasukan baru ini. Aku tidak menyangka itu akan menguntungkanmu pada akhirnya. Beruntung, beruntung. Yang Chen tersenyum dan mengucapkan kata beruntung 2 kali berturut-turut. Kakak, kau tahu, keberuntunganku terkadang sangat baik. Li Cheng tersenyum dan tidak banyak bicara, yang merupakan persetujuan diam-diam terhadap masalah ini. Siapapun dapat mengerti bahwa masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan keberuntungan atau hoki, tetapi karena keuntungan jatuh ke tangan Yang Chen, maka Li Cheng sebagai kakak laki-laki tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Semakin banyak pembudidaya, semakin kuat peta geografis gunung sungai, jadi Anda berencana untuk menyempurnakan ruang pembalasan surga dan membiarkan miliaran penduduk asli menjadi pembudidaya. Li Cheng mengerti ide Yang Chen, tetapi dia masih menuangkan air dingin padanya. Apakah kamu tidak takut ketika jumlah pembudidaya melebihi batas, peta geografis gunung dan sungai itu sendiri tidak akan mampu menahannya? Atau Aling sendiri tidak bisa mengendalikannya? Jadi aku berencana untuk membiarkan Aling menyempurnakan kediaman gua super milik Sekte Holocaust dan Sekte 1000 Binatang terlebih dahulu. Yang Chen menjawab dengan jujur, semakin banyak tempat tinggal gua yang mencair, semakin stabil dunia di peta geografis gunung sungai. Adapun apakah Aling dapat mengendalikannya atau tidak, bukankah ada metode yang disebutkan kakak terakhir kali? Saat di dunia fana, Li Cheng mengajarkan Gong Sunling sebuah metode pengkondisian karena ada terlalu banyak kultivator di peta geografis gunung sungai, dan efeknya luar biasa. Namun, itu terjadi di dunia fana, hanya ada sekitar 1000 kultivator, dan kultivasi mereka tidak tinggi. Gong Sunling sudah lebih dari cukup untuk mengendalikan mereka. Namun, karena mereka adalah kultivator, kultivasi mereka akan terus meningkat. Lalu, apa yang harus Aling lakukan? Li Cheng kemudian mengajukan pertanyaan praktis lainnya, metode terakhir adalah membuat kultivasi Ling sedikit lebih murni, tetapi itu tidak benar-benar berarti bahwa dia dapat mengendalikan lebih banyak kultivator. Selain itu, bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan masalah kekuatan spiritual yang dibutuhkan para kultivator itu untuk berkultivasi? Kekuatan spiritual itu mudah. Yang Chen mendapati bahwa Li Cheng tampaknya tidak begitu jelas tentang beberapa hal kecil, dan segera menjawab, Aling telah menyatu dengan mayat ribuan binatang iblis Suan Immortal, dan setiap mayat binatang iblis Suan Immortal dapat diubah menjadi urat spiritual tingkat surga abadi atau bumi abadi, yang bukan masalah besar bagi lebih banyak kultivator untuk berkultivasi. Di masa depan, urat-urat spiritual ini dapat diisi ulang kapan saja, dan akan lebih mudah di dunia abadi. Binatang iblis Suan abadi semuanya adalah Suan abadi palsu yang belum melewati kesengsaraan surgawi abadi, dan tidak dapat dibandingkan dengan Suan abadi asli di dunia abadi. Ketika mereka benar-benar tiba di dunia abadi, Suan abadi dan emas abadi yang sesungguhnya akan mampu menjadi urat nadi spiritual yang lebih kuat. Tidak cukup, Li Cheng menggelengkan kepalanya dan memberikan penilaian. Jadi kita harus menambahkan inti benua iblis dan pintu keluar ruang binatang iblis. Yang Chen menjawab dengan cepat, dengan ini, bisakah kamu membuat peta geografis gunung sungai menjadi sebuah dunia? Chapter 2000, Satu Sisi Dunia. Li Cheng mendongak menatap Yang Chen dengan sedikit terkejut, dan wajahnya akhirnya berubah sedikit karena terkejut, kamu benar-benar berhati besar. Ini adalah kedua kalinya hari ini kakak Li Cheng mengatakan bahwa Yang Chen memiliki hati yang besar. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Tampaknya bukan hal yang mudah untuk mengubah peta geografis pegunungan dan sungai menjadi sebuah dunia. Tahukah kamu mengapa orang tua itu memurnikannya namun menaruhnya di rumah harta karun? Li Cheng melihat ekspresi Yang Chen dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia berkata sambil tersenyum masam, kau tahu, itu tidak hanya disempurnakan dengan kulit naga, tetapi juga beberapa roh naga sebagai roh alat. Semua gambar digambar dengan darah naga. Dia membayar harga yang sangat mahal. Jika bukan karena itu sulit dan hampir mustahil, bagaimana mungkin dia rela menyia-nyiakan harta karun seperti itu? Ada roh naga di peta geografis sungai pegunungan. Bahkan Yang Chen pun tak kuasa menahan rasa herannya. Ia tak pernah menemukan hal semacam ini, begitu pula dengan Gong Sunling. Namun, kakak Li Cheng tentu tidak akan bicara omong kosong. Jika dia mengatakan ada, maka pasti ada. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk memanggil Gong Sunling. Keduanya tidak menemukan bahwa ada roh alat di peta geografis pegunungan dan sungai. Ini adalah lelucon besar. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk memverifikasinya. Gong Sunling juga terkejut. Selama ini, dia tidak menemukan keberadaan roh alat di peta geografis pegunungan dan sungai. Mungkinkah kondisi kemunculan roh alat di peta geografis sungai pegunungan lebih menuntut? Mungkinkah itu muncul setelah memurnikan gua Sekte Holocaust dan Sekte 10.000 Iblis? Bawa kami masuk dan lihatlah. Li Cheng tidak banyak bicara, hanya membiarkan Gong Sunling membawa mereka ke peta geografis pegunungan dan sungai. Melihat skala tanah di dalamnya, Li Cheng menghentakkan kakinya dengan sangat santai, seolah-olah merasakan realitas dunia ini. Di dunia setengah nyata ini, setiap kali mereka masuk, mereka dapat melihat pemandangan yang berbeda. Kakak, bisakah kau membuat roh alat itu muncul? Yang Chen bertanya kepada kakak Li Cheng dengan sangat serius. Gong Sunling juga menatap Li Cheng dengan penuh harap. Li Cheng tidak menjawab. Sebaliknya, dia menutup matanya dan melepaskan indera ketuhanannya. Rasa keilahian yang lembut namun ada di mana-mana menyebar dari tubuh Li Cheng, dengan cepat meliputi tanah tempat mereka berdiri, jangkauannya pun semakin membesar dan membesar. Akan tetapi,
Pelepasan kesadaran spiritual ini, kecuali Yang Chen dan Gong Xunling yang berada di dekatnya, para kultivator lain di peta geografis pegunungan dan sungai serta para penduduk asli, tak seorang pun dapat mendeteksinya. Kadang-kadang, ada beberapa ahli Suan Immortal yang sedang berkultivasi. Mereka bingung sejenak, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kemudian, mereka membenamkan diri dalam kultivasi mereka sendiri dan mengabaikan mereka. Yang Chen dapat menemukan sesuatu di dalamnya. Napas ini sepertinya memiliki sedikit rasa si Pouring Jasper Cup, tetapi jauh lebih ringan. Jika bukan karena kepekaan kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia tiga kemurnian, dan Li Cheng tidak sengaja menyembunyikannya dari mereka berdua, sungguh tidak ada cara untuk mendeteksinya. Kakak memurnikan cawan Jasper Laut. Yang Chen bertanya dengan heran. Ia mengira hanya keluarganya saja yang tertarik dengan harta karun ajaib klan naga. Ia tidak menyangka bahwa bahkan kakak Li Cheng pun tidak terkecuali. Kadang-kadang lebih nyaman. Li Cheng tidak menyangkalnya, dia juga tidak berpura-pura memberitahu Yang Chen bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan Yang Chen. Dia hanya mengatakan alasannya dengan nada meremehkan, kau tahu, beberapa tempat lebih berbahaya, dan basis kultivasi kita saat ini masih relatif rendah. Bahkan Li Cheng mengatakan itu berbahaya, Yang Chen tidak tahu bagaimana membayangkan kemana dia pergi. Harus diketahui bahwa Li Cheng membunuh tidak kurang dari puluhan ribu monster Suan abadi untuk melindungi jalan keluar pemurnian ruang binatang milik Yang Chen. Meski begitu, itu hanya melelahkan, dan dia belum pernah mendengar adanya bahaya darinya. Kemana Li Cheng pergi? Apakah ada tempat seperti itu di alam spiritual? Jangan terlalu banyak berpikir. Li Cheng tahu apa yang membuat Yang Chen terkejut saat melihat penampilannya, dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, aku pergi ke alam binatang untuk melihatnya. Yang Chen tiba-tiba mengerti, itu bukan masalah alam spiritual. Karena ada ribuan monster Suan Immortal yang keluar dari pintu keluar angkasa, pasti ada makhluk yang lebih kuat di sisi lain. Bahkan seseorang sekuat Li Cheng harus berhati-hati. Melihat tingkat kultivasi kakak Li Cheng saat ini, dia hanya berada di tahap tengah bumi abadi, tetapi kemampuan bertarungnya sudah tidak diketahui. Gong Xunling belum pernah melihat pintu keluar ruang binatang, dan baik Yang Chen maupun Li Cheng belum memberitahunya tentang hal itu, jadi dia tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Akan tetapi, dia juga mengerti bahwa bahkan kakak Li Cheng mengatakan bahwa itu adalah tempat yang berbahaya, itu pasti tempat kematian bagi para kultivator biasa. Aku tidak yakin roh alat itu akan muncul. Li Cheng sudah merasakan dunia di peta geografis pegunungan dan sungai, dan segera memberikan jawaban yang sangat positif kepada Yang Chen dan Gong Xunling. Menyempurnakan senjata ajaib dan menambahkan roh alat, tetapi roh alat itu tidak muncul, dan bahkan pemilik senjata ajaib itu tidak dapat mendeteksinya. Ini terlalu aneh. Setidaknya cara pemetaan geografis pegunungan dan sungai ini telah melampaui pengetahuan Yang Chen, dan itu membuat Yang Chen sangat jelas menyadari ketidaktahuannya dalam berkultivasi. Tanpa menunggu Yang Chen dan Gong Xunling bertanya mengapa, Li Cheng memberi isyarat kepada ketiganya untuk meninggalkan peta geografis sungai pegunungan, dan kembali ke Istana Naga untuk melanjutkan minum. Kali ini Gong Xunling tidak pergi, tetapi menunggu di samping. Bagaimanapun, ini melibatkan senjata ajaib sumber kehidupannya, jadi dia harus memahaminya secara terperinci. Berbicara tentang penyempurnaan dunia, aku ingin bertanya padamu. Li Cheng tidak datang untuk menjelaskan alasan mengapa roh alat itu tidak muncul, tetapi bertanya kepada Yang Chen dan Gong Xunling, apa perbedaan antara dunia yang ingin kamu ubah dan rumah gua biasa? Bukankah itu rumah gua yang lebih besar dan lebih luas? Pertanyaan ini membuat Gong Xunling dan Yang Chen merenung. Apa perbedaan antara rumah gua dan dunia? Dilihat dari kata-katanya saja, gua abadi tidak lebih dari sekadar ruang yang disempurnakan oleh seorang kultivator. Itu bisa saja ruang yang diambil dari dunia nyata, atau bisa juga ruang yang diciptakan menggunakan semacam kekuatan sihir. Jika seseorang tidak tahu, tidak ada perbedaan antara tinggal di dalam dan tinggal di luar. Bagaimana dengan dunia? Dari pemahaman sederhana Yang Chen dan Gong Xunling, tampaknya cukup luas. Ada waktu dan ruang, ada makhluk dan pembudidaya. Jika hanya dari sudut pandang ini, tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara gua abadi. Tentu saja, masih ada perbedaan yang nyata. Setidaknya dunia harus memiliki kesengsaraan surgawi. Alasan mengapa Yang Chen selalu ingin menyempurnakan ruang kesengsaraan surgawi menjadi peta geografis sungai gunung adalah untuk ini. Apakah hanya karena adanya malapetaka surgawi? Li Cheng bertanya lagi. Sepertinya itu juga harus dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mirip dengan dunia fana, dunia spiritual, dan dunia abadi. Yang Chen memikirkannya dan menambahkan definisi lain. Tampaknya ini akan membuatnya lebih lengkap. Tidak cukup. Li Cheng menggelengkan kepalanya lagi. Jika memang begitu, itu tidak cukup untuk menjadi sebuah dunia. Wilayah di peta geografis sungai pegunungan Anda tidak dapat menjadi dunia meskipun 10.000 kali lebih besar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.